Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirza Yatinufus. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang ada di kalkulus lanjut yang diampu oleh Ibu Kurnia Ahadiah SSI MSI. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini mengenai integral lipat 2 atas persegi panjang. Untuk memperjelas dari materi ini, saya sudah memiliki sebuah contoh mengenai integral lipat 2 atas persegi panjang. Nah, untuk contoh soal dari materi integral lipat 2 atas persegi panjang yaitu hampiri nilai integral lipat 2R dari fx, y dA dengan nilai fungsinya x, y-nya adalah 9x kuadrat plus 2y dengan R atau intervalnya x, y untuk batas x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2. Sedangkan untuk batas y-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk memperjelas bayangannya gitu ya, atau gambarannya kayak gimana sih gitu ya. Nah, bisa dilihat di gambar yang ada di sebelah kanan. Dari gambar tersebut sudah terlihat jelas ya bahwa X-nya dari 0 sampai 2, sedangkan untuk Y-nya dari 0 sampai 1. Kemudian dari gambar tersebut akan kita partisi menjadi 6 bujur sangkar gitu ya. Kemudian dari pernyataan-pernyataan yang sudah diketahui tersebut, kita akan mencari nilai dari jumlah Riemann dan perhitungan eksaknya dengan menggunakan tiap-tiap titik bujur sangkar sebagai titik contohnya. Oke, selanjutnya setelah kita tahu bayangan dari integralnya yang kita partisi menjadi 6 bagian bujur sangkar tadi, selanjutnya langkah pertama kita buat grafik alasnya untuk mempermudah dalam menghitung nilai dari jumlah fx, y-nya yang akan kita gunakan untuk mencari jumlah Riemann. Pada grafik yang ada di samping kiri tersebut, di samping kiri bawah tersebut, kita dapat mengetahui nilai dari x, y-nya dari titik contohnya. Untuk x1, y1-nya kita dapatkan nilai untuk x1-nya adalah 0,335, sedangkan untuk y1-nya kita dapatkan nilai 0,25. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai dari x1, y1-nya ke fungsi fx, y-nya, yaitu 9x kuadrat plus 2y kuadrat. Kita substitusikan nilai dari x1-nya yaitu 0,335 ke variabel x dan untuk y-nya 0,25 ke variabel y. Nah, setelah kita substitusikan dan setelah kita hitung, ternyata kita dapatkan nilai dari fx1, y1-nya adalah 1,4. Begitupun seterusnya sampai x6, y6 kita substitusikan ke fungsi fx, y sama dengan 9x kuadrat plus 2y. Begitu. Kemudian langkah kedua kita cari nilai integral lipat 2R dari 9x kuadrat plus 2y dA yang akan kita taksir menggunakan jumlah Riemann. Makanya tandanya bukan tanda sama dengan gitu ya. Oke, setelah kita cari nilai dari fx1, y1-nya tadi sampai fx6, y6-nya tadi, kita dapatkan nilai dari fx1, y1-nya adalah 1,4. Sedangkan untuk nilai fx2, y2-nya adalah 9,5. Untuk nilai fx3, y3-nya kita dapatkan 25,79. Setelah itu untuk fx4, y4-nya kita dapatkan nilai 2,4. Nilai fx5, y5 ketemu 10,5 dan untuk nilai fx6, y6-nya kita dapatkan nilai 26,79. Nah, untuk 0,335 itu apa sih, nilai apa gitu ya?
itu adalah nilai dari sigma A. Nah, sigma A sendiri adalah luas dari alas bujur sangkar yang kita partisi tadi. Gitu ya. Kemudian setelah menjumlahkan fx, nilainya fx, y-nya tadi, kita dapatkan nilai 76,38 yang kita kalikan dengan sigma A-nya tadi, yaitu 0,335. Ternyata hasilnya adalah 25,5873. Nah, dari nilai 25,5873 ini ternyata ini adalah nilainya dari sigma I sama dengan 1 sampai 2 dengan fx, y kali sigma A. Di mana sigma I sama dengan 1 sampai 2 fx, y delta A ini adalah nilai dari jumlah Riemann. Sedangkan untuk nilai dari integral lipat 2R 9x kuadrat plus 2YDA itu nilainya belum tentu menghasilkan 25,5873. Bisa lebih dari 25,5873. Nah, untuk mencari nilai dari integral lipat 2R 9x kuadrat plus 2YDA, kita akan menggunakan integral berulang, gitu ya. Nah, untuk langkah ketiganya, setelah kita dapatkan nilai integral lipat 2R dari 9x kuadrat plus 2YDA dengan cara mentaksir atau menafsirkan dengan menggunakan jumlah Riemann yang hasilnya tadi adalah 25,5873. Kemudian kita akan mencari nilai dari integral lipat 2R 9x kuadrat plus 2YDA dengan cara integral berulang. Untuk yang pertama, kita akan mengintegralkan terhadap x-nya terlebih dahulu. Baru kemudian kita integralkan terhadap y. Jadi, integral lipat 2R dari 9x kuadrat plus 2YDA sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1 diintegralkan lagi dengan batas 0 sampai 2 dari 9x kuadrat plus 2y terhadap dx dy. Untuk yang pertama, kita integralkan terhadap x terlebih dahulu. 9x kuadrat plus 2y kita integralkan terhadap x dengan batas 0 sampai 2, yaitu 9 per 3x pangkat 3 plus 2xy. Kenapa kok 2xy? Karena 2y kita anggap sebagai konstanta. Baru kemudian kita dapatkan integral dengan batas 0 sampai 1. Selanjutnya untuk integral terhadap x-nya tadi ketemu 3x pangkat 3 plus 2xy dengan batas 0 sampai 2 dy. Kemudian kita masukkan atau kita substitusikan batasnya gitu ya, dari 2 sampai 0 ke fungsi yang sudah kita integralkan tadi, yaitu 3 kali 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 y dikurangi batas dikurangi dengan batas bawah, jadi batas atas dikurangi dengan batas bawah. Batas bawahnya adalah 0, maka kita substitusikan 0 ke persamaan yang sudah ke fungsi yang sudah kita integralkan tadi, yaitu 3 kali 0 pangkat 3 plus 2 kali 0 y dy. Akhirnya ketemu 24 plus 4y min 0 dy. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi ketemu integral dari 0 sampai 1 yang tadi kita mengintegralkan terhadap x-nya ketemu 24 plus 4y min 0 dy. Kemudian 24 plus 4y kita integralkan terhadap y dengan batas dari 0 sampai 1. Ketemu 24y plus 4 per 2y kuadrat dengan batasnya 0 sampai 1 gitu ya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita substitusikan lagi batasnya y tadi dari 0 sampai 1 ke fungsi yang sudah kita integralkan terhadap y. Berarti 24 kali 1 plus 2 kali 1 kuadrat min 24 kali 0 plus 2 kali 0 kuadrat.
Akhirnya ketemu hasil 26. Nah, 26 ini adalah nilai dari integral lipat 2R 9x kuadrat plus 2y dA terhadap x terlebih dahulu. Baru kemudian kita integralkan terhadap y. Maka ketemu hasil 26. Begitu juga akan menghasilkan nilai yang sama ketika kita mengintegralkan terhadap y terlebih dahulu, baru kemudian terhadap x, gitu ya. Nah, pada langkah ketiga tadi kita sudah mengintegralkan integral lipat 2 dari 9x kuadrat plus 2y dA terhadap x terlebih dahulu, baru kemudian terhadap y. Nah, pada langkah keempat ini kita integralkan terhadap y terlebih dahulu, baru kemudian terhadap x. Nah, kita buktikan sama apa enggak nilainya, gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita integralkan terhadap y terlebih dahulu. Dengan batasnya adalah dari 0 sampai 1. Fungsinya tetap sama, yaitu 9x kuadrat plus 2y. Kita integralkan ya. Jadi 9x kuadrat plus 2y kita integralkan terhadap y dengan batas 0 sampai 1. Maka ketemu hasil 9x kuadrat y plus 2/2y kuadrat. Nah, sama halnya dengan yang pada langkah ketiga tadi. Pada langkah keempat ini, ketika kita mengintegralkan terhadap y, maka yang ada variabel x-nya kita anggap sebagai konstanta. Maka ketika kita anggap 9x kuadrat ini tadi sebagai konstanta, ketika kita mengintegralkan terhadap y, maka menjadi 9x kuadrat y plus 2/2y kuadrat dengan batasnya dari 1 sampai 0, gitu ya. Jadi, untuk integral dari 9x kuadrat plus 2y ketika kita mengintegralkan terhadap y, hasilnya adalah 9x kuadrat y plus y kuadrat dengan batasnya 1 sampai 0, gitu ya. Untuk integral dengan batas 0 sampai 2 dx masih tetap gitu, karena itu adalah langkah kedua kita, gitu ya. Maka 9x kuadrat y plus y kuadrat dengan batasnya 1 sampai 0 kita substitusikan ke persamaannya, yaitu 9x kuadrat kali 1 plus 1 kuadrat min 9x kuadrat kali 0 plus 0 pangkat 2 dx, gitu ya. Nah, di sini hati-hati ketika mensubstitusikan batasnya, gitu ya. Tadi kan pada langkah ketiga kita integralkan terhadap x, maka yang pertama kita substitusikan batasnya terhadap variabel x. Nah, untuk langkah yang keempat ini, pada langkah pertama kita mengintegralkan terhadap y, maka batasnya kita substitusikan ke nilainya y, gitu ya. Jadi ketemu 9x kuadrat plus 1 min 0. Maka integral dengan batas 0 sampai 2 9x kuadrat plus 1 dx kita integralkan terhadap x, gitu ya. Jadi ketemu 9/3x pangkat 3 plus x dengan batasnya 2 sampai 0 atau 0 sampai 2, gitu. Ketemu hasilnya adalah 3x pangkat 3 plus x dengan batas 0 sampai 2, gitu. Kita substitusikan lagi ke persamaan 3x pangkat 3 plus x, gitu. Berarti 3 kali 2 pangkat 3 plus 2 min 3 kali 0 pangkat 3 plus 0. Nah, ingat ya di sini bahwa ketika kita mengintegralkan, kita kurangi dari batas atas, kita kurangi dengan batas bawah, gitu ya. Jadi ketemu hasil 26. Nah, ternyata sama, gitu ya. Ketika kita mengintegralkan terhadap y terlebih dahulu, baru kemudian terhadap x, nilainya akan sama dengan ketika kita mengintegralkan terhadap y, kemudian diintegralkan lagi terhadap x, gitu. Jadi hasilnya adalah sama-sama 26, gitu ya. Kesimpulannya, jadi dari pembuktian dengan menggunakan integral Riemann dan perhitungan eksak, kita dapatkan nilai yang
berbeda gitu ya. Dimana pada perhitungan dengan menggunakan jumlah Riemann kita mendapatkan hasil 25,5873, dan ketika kita melakukan perhitungan eksak atau dengan cara menghitung dengan menggunakan integral berulang, kita dapat nilai 26. Mengapa hal ini? Dikarenakan pada saat kita menghitung menggunakan definisi, yang kita hitung adalah baloknya gitu, atau partisinya, bentuk partisinya gitu ya. Sedangkan gambar yang sebenarnya bukan balok yang utuh gitu ya, melainkan balok yang atasnya atau tutupnya membentuk kurva sehingga bagian atas balok ada kemiringan. Jadi gambar baloknya tidak utuh balok gitu ya. Namun ada kemiringannya sedikit gitu. Nah, itu untuk kesimpulan pada integral lipat 2 atas persegi panjang. Seperti itu. Oke, sampai di sini ya sedikit penjelasan mengenai contoh soal dari integral lipat 2 atas persegi panjang. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do your best and success.